Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang hadis dengan menggunakan kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti. Melanjutkan materi sebelumnya, kita masih membahas tentang fadilatul ilmi wal ulama, atau keutamaan ilmu dan ulama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 2 hadis. Kali ini kita melanjutkan pada hadis selanjutnya, masih tentang keutamaan ilmu dan ulama. Saya harap semuanya seperti biasa mengartikan hadis-hadis atau keterangan-keterangan ke dalam kitabnya masing-masing. Ya, tapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada muallif pengarang kitab, yaitu Imam As-Suyuti. Begitu juga kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Wa ala hadini wa ala kulli niyatin salihah. Ala hadratin bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kalau kitabnya belum ada harokatnya, diharokatin. Saya ulangi lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Coba kita artikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, keutamaan orang alim. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, kafadlil qamari, bagaikan keutamaan bulan, kafadlil qamari, bagai keutamaan bulan, lailatal badri, di malam bulan purnama, ala sairil kawakib, atas seluruh bintang-bintang. Saya ulangi lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, itu kafadlil qamar, bagaikan keutamaan bulan, lailatal badri, di malam bulan purnama, ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang-bintang. Ini hadis pertama. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan kepada kita sekalian akan
ketinggian derajat orang yang berilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwasannya orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Beliau menggambarkan seperti halnya di saat malam bulan purnama. Di saat malam bulan purnama itu di saat malam bulan purnama itu bulan terlihat indah. Cahayanya begitu terang. Meskipun di sekelilingnya masih ada jutaan bintang, tapi jutaan bintang itu cahayanya tidak terlihat dikalahkan oleh sinarnya bulan purnama. Lah, bulan purnama itulah perumpamaan orang yang alim, sementara bintang-bintang yang lain itu perumpamaan orang-orang yang bodoh. Nah, bagaimana bisa demikian? Karena orang yang berilmu, jawabannya, karena orang yang berilmu itu seluruh amal ibadahnya itu insya Allah dan kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tahu, dia punya pengetahuan, punya ilmu atas segala aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang bodoh, dia ibadah ya sekedar ibadah aja, tidak tahu hukumnya. Misalkan sholat, ya dia sekedar sholat aja, nggak tahu sholat itu rukun-rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, kalau wudhu caranya bagaimana. Nah, kalau itu kita tidak menggunakan ilmu, maka sholat yang kita lakukan sia-sia. Kan gitu. Makanya itu dikisahkan, itu ada seorang ahli ibadah. Jadi orang yang ahli ibadah ini, dia tidak meninggalkan sedikit pun waktu kecuali diisi dengan ibadah-ibadah, baik itu sholat, puasa, sholat sunnah, sholat malam, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini orang ahli ibadah ini, dia punya kebiasaan kalau malam sebelum waktu subuh itu dia sudah pergi ke masjid. Sebelum masuk subuh sudah pergi ke masjid. Itu kebiasaan dia tiap hari seperti itu untuk melakukan sholat malam. Lah, suatu ketika si abid ini, orang yang ahli ibadah ini, di tengah perjalanan menginjak tikus yang sedang lewat. Dan tikus itu mati karena diinjak si abid tadi. Nah, ketika melihat tikus itu mati, dia merasa melakukan dosa, merasa menyesal dan merasa itulah intinya dia merasa telah melakukan suatu dosa. Nah, ini namanya juga abid, dia nggak tahu ilmunya. Dia nggak tahu ilmunya ya, karena merasa dosa besar, akhirnya tikus yang telah diinjak tadi dimasukkan ke dibungkus di suatu tempat, suatu plastik gitu ya. Habis itu dikalungkan di lehernya. Nah, dia punya tekad, ini tikus sebelum hancur sampai jadi tanah akan saya kalungkan terus. Nah, seperti itu. Jadi dia tiap kali sholat, semenjak dia menginjak tikus yang sampai mati tadi, itu dikalungkan ke lehernya, begitu terus sampai tikus itu hancur. Jadi apa yang terjadi? Dia sholat, dia sedang mengalungkan tikus. Kemudian dia sholat malam, kemudian ibadah-ibadah yang lain juga kondisinya sama. Dia di lehernya masih ada tikus yang masih dikalungkan. Nah, dia merasa dengan seperti ini dia bisa menggugurkan dosa yang telah ia lakukan dengan menginjak tikus tadi.
Nah, ini gambarannya orang yang tidak punya ilmu. Padahal kalau dia seperti itu, dia malah menjadikan sholatnya tidak sah. Karena sholat tidak boleh membawa najis. Makanya di sini pentingnya ilmu. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya orang yang berilmu bagaikan atau layaknya bulan purnama di malam hari, yang mana sinarnya mengalahkan sinar bintang-bintang yang ada sekelilingnya. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Waqala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, man barang siapa, intaqala yang berpindah tempat, man intaqala barang siapa yang berpindah tempat, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu syariat. Man intaqala barang siapa berpindah tempat, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu syariat, ghufira lahu, maka dosanya diampuni. Maka diampuni, ghufira diampuni, lahu untuk orang tersebut, qabla ayyakhtu, sebelum ia melangkahkan kakinya. Saya ulangi lagi, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala barang siapa berpindah tempat, liyata'allama ilman, untuk menuntut ilmu, ghufira, maka dia diampuni, ghufira maka diampuni, lahu untuknya, qabla ayyakhtua, sebelum ia melangkahkan kakinya. Jadi ini hadis masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu, sampai orang yang belum punya ilmu saja masih punya keinginan untuk belajar. Itu setiap langkah kaki yang ia langkahkan, itu semuanya diganjar oleh Allah. Diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ini dengan syarat. Para ulama menyebutkan dengan syarat setiap langkah kaki kita untuk menuntut ilmu itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat tujuan kita murni untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari yang lain. Kalau kita murni mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka usaha kita dalam mencari ilmu itu semuanya akan diberikan ganjaran atau pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama. Waqala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama mukramun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, indallahi, di sisi Allah, kurama, orang-orang yang mulia, mukramun, dan dimuliakan. Saya ulangi lagi, akrimul ulama, muliakanlah para ulama.
Fa innahum, sesungguhnya mereka, indallahi, di sisi Allah, kurama, orang-orang yang mulia, mukramun, dan dimuliakan. Jadi ini kenapa kita harus menjadi orang yang berilmu. Jadi mau nggak mau kita ini harus menjadi orang yang berilmu. Karena kemuliaan kita bisa memperoleh kemuliaan itu bukan karena pangkat kita. Kita bisa memperoleh kemuliaan. Kemuliaan bisa kita peroleh bukan dengan kecantikan kita, dengan ketampanan kita, dengan kesuksesan orang tua kita. Tapi kemuliaan itu bisa kita peroleh melalui satu sifat. Kalau itu ada pada diri kita akan mulia. Yaitu sifat apa? Ilmu. Nah, saking pentingnya hal itu, saking mulianya ilmu yang ada dalam sifat ilmu yang ada dalam diri seseorang, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, di samping kita diperintah untuk mencari ilmu, untuk menjadi orang yang alim, kita juga diperintah untuk memuliakan orang lain yang dia dalam dirinya ada ilmu, yaitu para ulama. Sampai Rasulullah sendiri yang memerintahkan kepada kita sekalian, kalau kita ketemu dengan ulama, kita harus muliakan. Kalau kita ketemu dengan guru-guru kita harus muliakan. Minimal cium tangan, atau tidak bergurau, tidak ngomong sendiri ketika ketemu dengan guru-guru kita. Nah, ini cara penghargaan kita kepada para ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama mukramun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan para ulama. Itu bukan karena apa-apa. Bukan karena diri orang tersebut, bukan karena ketampanan seseorang tersebut, tapi karena dia memiliki sifat ilmu. Karena dia memiliki ilmu, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Maka di sini pentingnya kita harus, di samping kita juga harus menjadi orang yang berilmu, kita juga harus menghormati orang yang berilmu. Selanjutnya tinggal 2 hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Wa qala, dan bersabda, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara, barang siapa yang melihat, man nadhara, barang siapa yang melihat, ila wajhil alim, pada wajah orang yang berilmu, nadratan, dengan satu pandangan, fa fariha biha, lantas ia bahagia, lantas ia merasa bahagia, biha, dengan pandangan tersebut. Khalaqallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, min tilkan nadharah, dari pandangan tersebut. Apa yang diciptakan? Malakan. Allah menciptakan malakan, seorang malaikat, yastaghfiru, yang memohonkan ampun, lahu, bagi orang tadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Saya ulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadhara, barang siapa yang melihat,
ila wajhil alimi, pada wajah orang yang alim, nadharatan, dengan satu pandangan, fafariha biha, kemudian dia bahagia, biha, dengan pandangan tersebut, khalaqallahu ta'ala, maka Allah menciptakan, mintilkan nadhrati, dari pandangan tersebut, malakan, seorang malaikat, yastaghfiru, yang memohonkan ampun, lahu, bagi orang tadi, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini masih menjelaskan tentang begitu mulianya orang yang memiliki ilmu. Hingga seseorang di antara kita ini, misalkan melihat, memandang wajah orang alim, kemudian kita merasa bahagia dengan pandangan tersebut, maka dengan pandangan itu tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari pandangan tersebut seorang malaikat yang memohonkan ampun kepada kita hingga hari kiamat. Ini luar biasa pentingnya orang itu harus berilmu. Jadi hanya kita dengan memandang seseorang yang berilmu, dengan itu saja kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah besar, yaitu seorang malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah bagi kita hingga nanti hari kiamat. Cukup dengan satu pandangan, tapi dengan syarat tadi. Jadi dengan pandangan tersebut kita merasa bahagia. Artinya kita tidak meremehkan seorang yang alim, tapi kita mengagungkan, menghormati, dan menempatkan mereka pada tempat yang layak. Nah, selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang terakhir dalam pertemuan kali ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Saya ulangi lagi, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa akrama, yang memuliakan, aliman, seorang alim, faqad akramani, maka benar-benar ia telah memuliakanku. Man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan seorang alim, faqad akramani, maka benar-benar ia telah memuliakanku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembalinya dia, al-jannah, adalah surga. Saya ulangi lagi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan seorang alim, seorang yang berilmu, faqad akramani, maka dia benar-benar telah memuliakanku. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, maka benar-benar dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka tempat kembali dia adalah surga. Fama'wahu, maka tempat kembalinya, al-jannata, adalah surga.
Jadi hadis terakhir ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang, siapa saja di antara kita, kalau kita mau memuliakan orang yang alim, kalau kita memuliakan orang yang berilmu, itu sebenarnya atau hakikatnya kita adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu tempatnya surga. Maka kesimpulannya orang yang memuliakan seseorang yang memuliakan orang alim, orang yang berilmu, nanti pada akhirnya ia akan ditempatkan di surga. Lah bagaimana bisa demikian? Pertama gini, kenapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang memuliakan orang alim berarti memuliakanku, yaitu Rasulullah. Karena orang yang berilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ya karena adanya para ulama itu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah bisa sampai pada kita. Maka sudah seharusnya kita memuliakan para ulama sebagaimana kita juga memuliakan Rasulullah. Dan para ulama ini karena dia mewarisi ilmu yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka para ulama jadi kekasihnya Rasulullah. Dan orang yang memuliakan Rasulullah itu seperti halnya, itu sebenarnya dia juga memuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah juga termasuk kekasih Allah. Bahkan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mencintai kekasihnya Allah, berarti kita juga mencintai Allah. Nah, kalau kita mencintai atau memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada akhirnya kita akan ditempatkan di surga. Untuk hadis yang terakhir. Jadi kita diharapkan kalau ketemu orang yang alim, ketemu dengan guru-guru kita, ya diharapkan kita seharusnya untuk memuliakan mereka. Nah, minimal jangan sampai ada yang meremehkan guru, meremehkan orang alim. Dikhawatirkan nanti tidak adanya kemanfaatan dalam ilmu kita. Jadi itu hadis-hadis yang kita bahas tadi. Ada 2 hadis yang harus kalian hafalkan, itu yang ada tandanya ini. Pertama, hadis fadlul alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang harus dihafalkan yaitu hadis yang terakhir tadi. Ini ada tanda wajib dihafalkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah. Ya, saya kira demikian. Dan terakhir, kesimpulan dari hadis-hadis tadi bahwasanya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dan perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama bahwasannya kemuliaan, dari keterangan hadis tadi kita bisa simpulkan bahwasannya kemuliaan tidak akan pernah kita peroleh kecuali dengan ilmu. Ini yang pertama penting. Jadi kemuliaan tidak akan pernah kita peroleh kecuali dengan ilmu. Ini perlu dicatat. Jadi kita sekalian harus semangat, giat
benar-benar mencari dengan tujuan mencari ridho Allah, semangat dalam belajar kita. Jangan sampai kendor semangat itu. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih muda, mumpung masih ada yang membiayai, mumpung masih ada kesempatan, dan mumpung yang lain. Jangan sampai waktu-waktu kita sekarang ini lewat begitu saja dan pada akhirnya kita akan merasakan penyesalan. Itu yang kedua. Jadi untuk diri kita sendiri kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang berilmu sehingga menjadi orang yang mulia baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itu kewajiban kita kepada orang yang berilmu yang lain. Kalau ada orang yang berilmu, kewajiban kita yaitu memuliakan. Jadi intinya dua, untuk individu kita masing-masing, kita harus menjadi orang yang berilmu. Karena itu adalah kunci dari suatu kemuliaan hidup kita. Dan untuk orang lain yang berilmu, bagaimana sikap kita? Sikap kita harus memuliakan kepada mereka. Ya, saya kira itu cukup yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita amalkan dan bisa membawa manfaat pada diri kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Saya kira itu saja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa. Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah taghsil likulli hawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.